Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang terbaik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai comparatives. Sebelumnya kita akan menyaksikan video berikut ini. Okay, after watching the video, I believe now you are already understand what might cause the accidents. Kira-kira apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut? Kalau bukan pengabaian ya dari si drivers terhadap tanda-tanda lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. We can say road signs atau street signs in English. Berarti penting bagi kita untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas, especially if you are a driver for a big cars. Ya, kita lihat beberapa road signs berikut. Nah, untuk ini, if you want to go over a bridge, ini di depan Anda ada sebuah jembatan, maka beberapa meter sebelumnya akan ada rambu-rambu seperti ini. Misalnya, kalau kita di luar negeri tentunya ya, not in Indonesia, karena tulisannya pasti berbeda. Jadi kita perlu mempelajari ini dan mengetahui maksudnya apa. Kalau dia bilang weak bridge, berarti ini jembatan sudah cukup berumur, artinya sudah tidak kuat lagi menahan beban yang berat, karena sudah dibatasi di sini 2 tons for maximum gross weight. Maksimal berat kotor kendaraan tersebut adalah 2 ton, jadi nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti nanti akan ada masalah. Dan no waiting on bridge, berarti nggak boleh Anda berhenti di tengah-tengah jembatan. Rambu-rambu lain seperti yang ditempel di tiang listrik, ada namanya safe height. Ini adalah rambu-rambu yang menyatakan ketinggian yang masih aman untuk dilalui di bawah kabel listrik, yaitu 21 feet 3 inches atau kita bilangnya 6.5 meters, 6,5 meter. Tuh ya, masih aman. Berarti nggak boleh lebih kalau tidak mau mengenai tali listrik atau kabel listrik. Kok tali ya? Oke. Sekarang ini rambu-rambu lain yang menyatakan maksimal panjang kendaraan, the maximum length of the vehicle, yaitu 10 meters. Jadi tanda-tanda ini harus diperhatikan. Yang lain seperti ini masih weak bridge ya, dia bilang 3 tons for maximum gross weight, lalu 6 feet 6 inches. Ini nggak boleh dilewati, berarti lebarnya hanya 6 kaki katanya, kalau ukurannya pakai kaki-kaki gitu ya. Terus ini juga bisa kita bilang sebagai 2 meters, 2.0 meters. Okay, now guys, we come to a listening activity. Seperti biasa, di sini akan Anda dengarkan sebuah percakapan. Kali ini antara a customer, seorang customer pelanggan yang ingin mengendarai kendaraannya menuju sebuah atau ke atas sebuah kapal feri yang mengangkut mobil ya. Now you're going to listen her phone conversation with the sales staff on the ferry of the very company. Oke. Jadi dia akan melakukan percakapan dengan petugas dari kapal feri tersebut. Yang harus Anda lakukan adalah you are going to complete the specifications of the customer vehicle. Lengkapi spesifikasi dari si
kendaraan si customer tadi. Ini ada gambarnya. Nomor 1 berarti ini the height of the vehicle. Jadi ketinggian kendaraan. Ini the length of the vehicle, lebarnya. Terus yang ini adalah the width of the vehicle. Nanti Anda dengar dan diisi ya. Kita mulai. Unit 3. Comparison. Recording 9. How wide is your van? It's just under 1.9 meters wide. Okay, that's fine. The vehicle must not be wider than 2 meters. Great. How long is it? It's exactly 7 meters long. Please measure it again carefully. It must not be longer than 7 meters. Okay, I'll do that and get back to you. How high is it? It's just over 3.2 meters high, including the bicycles. That's too high. The vehicle must not be higher than 2.9 meters. Okay, I'll take the bikes off. Oke, kalau udah, nanti kita dapat ukuran untuk ketinggiannya, the height of the vehicle, the length of the vehicle, and the width of the vehicle. Ya, lebar, tinggi, panjang, lebar. Alright, sekarang kita ke another listening activity. You're going to listen again and complete the conversation. Ini percakapannya, kita akan dengar lagi. Kali ini dilengkapi nomor 1 sampai nomor 9. Let's listen again. Unit 3. Comparison. Recording 9. How wide is your van? It's just under 1.9 meters wide. Okay, that's fine. The vehicle must not be wider than 2 meters. Great. How long is it? It's exactly 7 meters long. Please measure it again carefully. It must not be longer than 7 meters. Okay, I'll do that and get back to you. How high is it? It's just over 3.2 meters high, including the bicycles. That's too high. The vehicle must not be higher than 2.9 meters. Okay, I'll take the bikes off. Oke, beberapa yang harus diperhatikan. Ada kesalahan penulisan pada nomor 8 ini bukan K tapi M, jadi nanti bacanya meters, ya, meters high. Terus, apa lagi? Aduh, saya lupa. Udah itu aja. Ya, dan isiannya dalam bentuk comparative seperti longer untuk length-nya, wider untuk width-nya, lebarnya, terus higher untuk tingginya. Jadi perhatikan. Oke. Sekarang kita ke reading exercise, latihan membaca. You're going to read the Supervaries web page. Jadi kita akan ke halaman web atau ke websitenya si Supervaries ini. Dan kita akan menentukan which vehicles can board the ferry. Mana kendaraan yang bisa naik ke atas ferry. Lalu kita akan menentukan tipe-tipe, ya, kategori-kategori kendaraannya. Apakah dia termasuk large car, standard car, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Ini adalah tipe umum dari kendaraan. Vehicle must not be heavier than 3.5 tons. Tidak boleh lebih berat dari 3,5 tons. They must not be wider than, ini than ya, typo di sini. Tidak boleh lebih lebar daripada 2 meter, longer than 7.0, lebih panjang dari 7, or higher than 2.9 meters, atau lebih tinggi daripada 2,9 meter. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe kendaraannya. Yang pertama adalah standard car. Berarti standard car itu adalah kendaraan yang must not be longer than 5.0, tidak boleh lebih panjang dari 5 meter, wider than 2 meters, tidak boleh lebih lebar dari 2 meter, or higher than 1.85 meters, atau lebih tinggi daripada 1,85 meters. It must carry a maximum of 5 passengers. Jumlah maksimal penumpangnya adalah 5.
If it carries more than 5 persons, it becomes a large car. Kalau lebih dari 5 berarti nanti tipenya masuk ke a large car. Sekarang large car. A large car must not be longer than 7, wider than 2, or higher than 2.9. Then it must carry no more than 9 passengers. Jadi maksimal penumpang di large car itu 9, gak boleh lebih. Kemudian ada tipe car berikutnya namanya high car. A high car must not be higher than 2.9 meters. Tak boleh lebih tinggi dari 2,9, longer than 5, and wider than 2. Lebih lebar dari 2 meter. It must carry a maximum of 5 passengers. Maksimal penumpangnya 5 orang saja. This vehicle type allows passengers to put extra luggage. Tipikal kendaraan ini memungkinkan penumpang untuk meletakkan tambahan bawaan barang bawaan ekstra on the roof of the cars, di atas kendaraannya. Jadi boleh taruh beban lagi atau barang lagi di atas mobil within the limits, tapi masih dalam limit yang 2,9 meter tadi. Boleh taruh di atas kendaraan tapi nggak boleh lebih dari batas yang ditentukan. Kemudian ada kategori car and trailer. Car and trailer must not be longer than 7, higher than 2.9, or wider than 2. Jadi, it must carry no more than 9 over the age of 3. Tidak boleh membawa lebih dari 9 penumpang yang berada di atas umur 3 tahun. Tuh, jadi ini kendaraannya A, B, C, D. Oke. Jadi tentukan nanti A ini berdasarkan kategori tadi 5 penumpang ya. Kategorinya apa? B ini kategori atau tipe kendaraannya apa? C apa? D apa? Oke. Jadi dibaca lagi dan ditentukan masing-masing tipikal atau tipe kendaraan dari A sampai D. Oke, kalau sudah kita ke berikutnya yaitu comparative. Nah, pelajaran mengenai comparative atau perbandingan ini sudah sering kita bahas. Anda juga sudah sering bahas ya. Dari SMP, SMA mengenai comparative. Kita akan mencoba mereview beberapa item yang penting. Yang pertama, comparative form of a single syllable adjective ends in ER. Jadi yang paling penting dari rumus komparatif ini adalah syllable. Untuk mengingatkan kembali, syllable itu artinya suku kata. Atau cara kita memisahkan cara membaca sebuah kata. Gitu. Kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia seperti buku, itu kan terbagi dua, artinya buku memiliki 2 suku kata, buku. Kalau lemari berarti 3 suku kata, karena pisahnya bisa 3, lemari. Jadi itu suku kata ya, pembagian jeda atau intonasi ketika kita membaca sebuah kata. Ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga. Nah, dalam bahasa Inggris, jika sebuah kata sifat itu terdiri dari single syllable atau satu suku kata saja, maka untuk merubahnya menjadi comparative form, perbandingan, kita tambahkan akhiran ER, seperti long. Satu suku kata ya, long. Kita tambahkan ER menjadi longer. Longer. Terus wide, satu suku kata ya, wide menjadi wider. Wider. Tuh. Nah, jika 2 suku kata diakhiri oleh akhiran Y, juga diakhiri dalam ER. Jadi kalau ada kata sifat ya yang memiliki 2 suku kata tapi diakhiri oleh Y, maka untuk bentuk komparatifnya juga ditambahkan akhiran ER. Seperti noisy, 2 suku kata, noisy.
menjadi noisier. Kita tambahkan ER. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mengganti Y ke I. Rubah dulu huruf Y ke I, baru tambah ER. Perhatikan the spelling changes. Perhatikan perubahan berikut. Big menjadi bigger. Kenapa? Kita dobelkan huruf terakhir jika sebuah kata sifat tersebut diakhiri oleh satu vokal, satu konsonan. Maka konsonan terakhirnya didobelkan seperti ini. Bigger. Oke. Satu vokal, satu konsonan. Kalau long ini satu vokal, dua konsonan. Jadi nggak perlu didobel. Ya, jadi yang didobel adalah satu vokal, satu konsonan. Maka the last konsonannya yang kita dobelkan. Terus perubahan white menjadi wider. Kalau kata sifat tersebut sudah diakhiri oleh huruf E, maka tinggal tambahkan R saja. Terus easy menjadi easier. Jika kata sifat tersebut diakhiri oleh huruf Y, maka Y ganti dulu ke I, baru tambahkan ER. Oke, perhatikan perubahan spelling tersebut dengan teliti. Berikutnya, kita tambahkan more di depan kata sifat jika kita gunakan untuk kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata, seperti 2, 3, dan seterusnya, dan tidak diakhiri oleh Y ya. Contoh, expensive itu udah 3, udah lebih dari 1, berarti pakai more expensive, lebih mahal. Gitu. Terus less, kalau yang tadi lebih gini ya, long panjang, longer lebih panjang, wide lebar, wider lebih lebar, noisy ribut, noisier lebih ribut, big besar, bigger lebih besar, wide lebar, wider lebih lebar, easy mudah, easier lebih mudah, expensive mahal, more expensive lebih mahal. Sementara penggunaan less ini artinya bukan lebih tetapi kurang. Dan ini bisa digunakan untuk semua tipe kata sifat, baik yang satu suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, diakhiri oleh Y, dan seterusnya. Semuanya bisa pakai. Contoh, less cheap, less expensive. Less cheap, less expensive. Kemudian ada yang irregular comparative, artinya dia tidak mengikuti aturan yang di atas tadi. Dia beda sendiri, seperti good, baik, kalau lebih baik menjadi better. Atau kalau American pronunciation-nya better. Ya, jadi bukan gooder, tetapi better. Jadi dia berubah secara keseluruhan. Terus bad, buruk. Kalau lebih buruk menjadi worse. Worse. Far, jauh. Kalau lebih jauh menjadi farther. Farther. Jadi tulisannya beda. Yang satu American, yang satu British. You can choose either of them. Oke. Kemudian jangan lupa pakai than kalau kita menggunakannya dalam kalimat utuh. Jangan lupa pakai than yang artinya daripada. Kita pakai than kalau kita gunakan komparatif itu dalam kalimat. Seperti the fan is higher than the car. Ini satu kalimat ya, berarti kita bandingkan satu objek dengan objek yang lain, maka kita butuh kata daripada. Fan lebih tinggi daripada mobil. A motorcycle is less expensive than the car. Motor is less expensive than a car. Cara bacanya, cara terjemahkannya bukan kurang mahal daripada mobil atau lebih murah atau tidak semahal mobil. Tuh, karena less artinya kurang mahal daripada mobil. Terus traveling is better than watching movies. Traveling itu lebih baik daripada diam di rumah dan menonton film. Ya beda-beda ya, tergantung budget. Oke, lanjut.
Kalau sudah paham mengenai komparatif, sedikit tambahan teori kita pada pertemuan ini adalah to and enough. Ya, to artinya terlalu, enough artinya cukup. If something is wrong, if something is the wrong dimension for something or above a limit, you can say, jika sesuatu itu salah dimensinya, ukurannya, atau berada di atas standar, batasan, you can say, the lorry is too wide for the bridge. Berarti dia melebihi limit standar yang diberikan atau dimensinya salah. Kita bisa pakai kata too dan enough. The lorry is too wide for the bridge. Lorinya terlalu lebar untuk jembatan tersebut. Jadi kalau dipaksakan lewat bakalan nyangkut gitu. Terus the bridge is not wide enough for the lorry. Artinya jembatan tersebut tidak cukup lebar untuk si lori tersebut. Jadi lori itu terlalu lebar untuk jembatan. Dengan kata lain, jembatannya tidak cukup lebar untuk si lori. Perhatikan penggunaan to diikuti oleh adjektif, sementara untuk enough, adjektifnya dulu, baru enough. Seperti ini, if you can make a sentence, we can say, the truck is too high for the bridge. Terlalu tinggi untuk si jembatan. Oke? Atau the truck is not short enough. Tidak cukup pendek untuk jembatan ini. Kalau ini berarti nyungsep dia ke bawah, jembatannya hancur, berarti dia melebihi batas berat yang sudah ditentukan. Berarti you can say the truck is heavier, lebih berat than the limit, atau for the bridge. The truck is heavier for the bridge, or the bridge is not strong enough for the truck. Jembatannya tidak cukup kuat untuk si truk ini. Oke, sekarang kita lihat yang lain seperti ini. To avoid this, untuk menghindari hal seperti ini, you need to look for the signs. Passenger cars only, no commercial vehicles, maximum vehicle height 6 feet 11 inches. Jadi clearance-nya itu 6 kaki katanya. Sekitar 2 meteran ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih bakalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Oke, sekarang kita ada latihan berikutnya. You're going to explain the problems. Problemnya ini seperti ini. The height of the bridge, tinggi dari jembatan itu, clearance-nya ya. Clearance-nya 2.7, 2,7 meter. Sementara tinggi ini tinggal T-nya ya. The height of lorry 2.9 meters. Sementara tinggi dari lorry 2,9 meters. Artinya, kita bisa bilang, the bridge is 2.7 meters high. Jembatan tersebut tingginya hanya 2,7 meter, but the lorry is 2.9 meters high. Artinya, the lorry is too high for the bridge. Lorinya terlalu tinggi untuk jembatan tersebut. Gitu. Perhatikan perubahan high dengan height, ini adalah kata benda dan high adalah kata sifat. Jadi kalau kita mau pakai to, kita mau pakai enough, itu yang kita pakai adalah kata sifatnya, bukan kata bendanya. Oke, sementara yang ada HT ini kata bendanya. Sementara yang kita pakai untuk komparatif, tambahan ER, tambahan more, tambahan to, tambahan enough itu adalah bentuk adjektifnya.
Berikutnya, you have another cases. Kasus lainnya dari nomor 1 sampai nomor 6. Anda tinggal baca lalu simpulkan menggunakan kata to atau enough. Diikuti oleh kata sifat, bukan kata bendanya. Jadi kalau ini kata benda with, ini kata bendanya, kata sifatnya nanti wide, ya. Gitu. Length ini kata bendanya, nanti kata sifatnya adalah long. Oke. Silahkan dikerjakan di lembar assignment-nya yang. Oke, berikutnya kita akan membahas sebuah artikel tentang the road ready plane, sebuah inovasi yang telah menciptakan sebuah pesawat kecil yang juga bisa berfungsi sebagai mobil, bisa di darat, bisa di udara. Ini yang seharusnya sudah bisa kita nikmati sekarang ini ya, tapi mungkin memerlukan tambahan atau sentuhan Anda mahasiswa-mahasiswa dengan improvisasi yang lebih sophisticated lagi, lebih canggih lagi sehingga bisa dipakai. Ini adalah keterangannya, silahkan dibaca dan tonton videonya berikut ini. Now, after you watch the video, you read the text, or you read the text first and then you watch the video. You can do either way. Lalu, answer the questions. Do you think people will buy it, the road ready plane? Kira-kira orang bakalan beli atau enggak? Give your reasons. Kasih alasannya. Selain alasannya money ya, selain alasannya uang. Berarti we're talking about the advantage. Kita bicara tentang manfaat atau the loss of it atau kerugiannya. Terus compare it with a normal car and a small aircraft. Bandingkan kendaraan road ready plane ini dengan mobil normal yang pertama, yang A, terus yang B dengan pesawat kecil. Tuh. Terus list buat daftar keunggulannya dan kelemahannya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa diikuti semuanya.